Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, izin rekan-rekan, izin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teknik sampling menggunakan aplikasi PSPP. Sebelum kami menjelaskan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kelompok yang pertama Dewi Yulianingsih, yang kedua M. Faiksa David Nabila, yang ketiga Muhammad Farid Halim, yang keempat Michelle Nixon Sibanjuntak, yang kelima Najwan Nurdiansyah Pratma. Pengertian PSPP. PSPP adalah aplikasi open source yang digunakan untuk analisis statistik data sampel. Dianggap sebagai alternatif untuk aplikasi statistik berpemilik IBM SPSS. Ini serupa dalam banyak aspek dengan aplikasi SPSS. PSPP dianggap sebagai alat yang kuat untuk pra-memprosesan data, visualisasi data, analisis data, dan pengujian hipotesis, dan ditujukan untuk ilmuwan sosial, mahasiswa, dan ahli statistik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dewi Yulianingsih. Kelebihan dari PSPP itu sendiri yang pertama yaitu mendukung lebih dari 1 miliar data. Yang kedua mendukung lebih dari 1 miliar variabel. Yang ketiga kemampuan untuk membuka, menganalisis, dan mengedit 2 atau lebih kumpulan data secara bersamaan. Yang keempat prosedur statistik yang cepat bahkan pada set data yang sangat besar. Yang kelima tidak ada biaya lisensi. Yang keenam, tidak ada masa kadaluarsa. Yang ketujuh, tidak ada perjanjian lisensi pengguna akhir yang tidak etis. Yang kedelapan, user manual yang terindeks. Yang kesembilan, kebebasannya terjamin. Dilisensikan di bawah GPL F3 atau yang terbaru. Yang kesepuluh, dapat dijalankan pada banyak komputer yang berbeda dan banyak sistem operasi yang berbeda. Yang kesebelas, PSPP secara khusus tunjukkan untuk ahli statistik, ilmuwan sosial, dan mahasiswa yang membutuhkan analisis data sampel yang cepat dan mudah. Kekurangan dari PSPP itu sendiri yang pertama yaitu tidak ada menu grafiknya. Yang kedua, analisis yang kurang lengkap seperti tidak adanya korelasi parsial. Yang ketiga, tidak adanya analisis non-parametrik untuk uji 2 sampel bebas. Yang keempat, tidak ada uji asumsi klasik FIF dengan toleransi. Yang kelima, tidak ada uji korelasi Spearman dan Kendall dan sebagainya. Selanjutnya, untuk penjelasan teknik sampel dijelaskan oleh rekan saya, yaitu M. Faiksa David Nabila. Teknik sampling. Teknik sampling adalah teknik yang dilakukan untuk menentukan sampel. Jadi, sebuah penelitian yang baik haruslah memperhatikan dan menggunakan sebuah teknik dalam menetapkan sampel yang akan diambil sebagai subjek penelitian. Selanjutnya, pengertian teknik sampling menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sugiono, teknik sampling adalah serangkaian teknik yang biasanya dipergunakan untuk pengambilan sampel dalam sebuah arti penelitian. Yang kedua, menurut Margono, teknik sampling ialah sebagai cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan menjadi sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Yang ketiga, Glossary of Statistic Term. Definisi teknik sampling adalah nama atau identifikasi lain dari proses spesifik di mana entitas sampel telah dipilih. Yang keempat, explorable. Arti teknik sampling statistik adalah strategi yang diterapkan oleh para peneliti selama proses sampling statistik. Proses ini dilakukan ketika para peneliti bertujuan untuk menarik kesimpulan untuk seluruh populasi setelah menentukan studi pada sampel yang diambil dari populasi yang sama. Selanjutnya, tujuan pengambilan sampling. Terdapat beberapa tujuan dari pengambilan sampel. Pengambilan sampel bertujuan untuk membantu peneliti dalam mengatasi keterbatasan-keterbatasan yang dapat peneliti jumpai di lapangan seperti 1. Apabila populasi terlalu banyak atau jangkauan terlalu luas sehingga tidak memungkinkan bagi kita untuk melakukan pengambilan data pada seluruh populasi. Yang kedua, terkendala dalam hal keterbatasan tenaga, waktu, dan biaya.
Yang ketiga, adanya asumsi awal bahwa seluruh dalam populasi bersifat seragam sehingga bisa diwakili oleh beberapa sampel yang akan kita ambil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Juan. Selanjutnya, kita akan langsung masuk ke praktek dalam aplikasi PSPP. Ini aplikasi yang akan kita gunakan, lalu ini data yang akan kita olah. Pertama, kita copy dulu data yang akan kita olah. Setelah itu, kita masuk ke data view. Lalu kita masuk ke var1, kita paste datanya. Setelah kita paste datanya, kita masuk ke variable view. Kita ubah nama yang di sini sesuai dengan nama yang ada di Excel. Seperti var01 itu jumlah kecelakaan lalu lintas. Kita tulis datanya, tapi tidak di spasi. Lalu var2 kita ubah datanya menjadi mobil penumpang sampai kendaraan tidak bermotor. Oke. Setelah kita ubah semua namanya, kita kembali ke data view. Ini namanya sudah berubah. Nanti var6-nya belum. Ya, var6-nya sudah. Lalu kita jika ingin mengolah, di sini ada banyak pilihan. Seperti di analyze, kita ingin mendapatkan statistik deskripsi. Kita akan coba statistik deskripsi. Kita masukkan saja data-datanya. Lalu datanya akan muncul di sini. Min, rata-rata, standar deviasi, minimum dan maksimumnya sudah terpampang di sini dari 12 data yang kita masukkan. Lalu jika kita ingin membuat grafik histogram, di sini juga tersedia. Kita tinggal masukkan saja seperti tadi. Jika kita ingin mencoba jumlah kecelakaan lalu lintas, tinggal kita masukkan. Lalu grafiknya sudah tersedia di sini. Lalu jika kita ingin mencoba yang lain, masih banyak di sini pilihannya. Ada regression dan lain-lain, kita bisa mencobanya semua. Namun kali ini kita akan membahas teknik sampling yang akan disampaikan oleh rekan saya, Michel Nixon Simanjuntak. Untuk Michel, dipersilahkan. Penggunaan teknik sampling, pertama-tama kita pilih data, lalu kita pilih select cases. Setelah itu kita pilih sampel. Jika kita ingin memilih approximately, itu
ketika kita belum tahu berapa sampel yang ingin kita pilih. Tetapi kalau kita pilih exactly, itu kita sudah tahu berapa sampel yang kita pilih. Kali ini kita akan memilih approximately. Kita bikin kira-kira 20%. Lalu kita continue. Setelah itu kita pencet OK. Setelah dipencet, sudah terlihat hasilnya. Jika ada filter, ada tulisan nomor 1, 0, jika 1 itu sampel yang terpilih, dan jika 0 itu sampel yang tidak terpilih. Setelah ini kita akan mengurutkan data-data yang terpilih dan tidak terpilih agar mudah dilihat. Pertama-tama kita pilih short cases. Setelah itu kita pilih filter. Kita pilih descending untuk memilih urutan dari yang terbesar menjadi yang terkecil. Oke, sudah bisa dilihat, ini hasilnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.